Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Agustina Simamora dari kelas 10D. Di sini saya akan mereview hasil rangkuman yang saya telah buat selama belajar di kelas 10D. Yang pertama-tama yaitu ada konsep dasar ilmu sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu pohon, merujuk pada silsilah terutama silsilah raja atau dinasti pada masa lalu. Seperti pohon, sejarah pada setiap sebagai simbol kehidupan. Pohon dari akar peristiwanya saling berkaitan dan hingga daunnya yang saling berkaitan memengaruhi masa yang akan datang. Dan selanjutnya yaitu ada beberapa definisi sejarah menurut sejarawan. Yang pertama yaitu ada Herodotus. Definisi dari Herodotus yaitu sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan melingkar yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Dan yang kedua yaitu ada R.G. Collingwood, yaitu sejarah adalah sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa yang lampau. Dan selanjutnya ada Sartono Kartodirjo, yaitu sejarah dibatasi oleh dua hal, sejarah dalam arti objektif dan subjektif. Secara objektif yaitu menunjukkan pada peristiwa atau kejadian itu sendiri. Secara subjektif yaitu sejarah yang telah ditulis sejarawan. Dan yang terakhir ada R. Moh Ali, yaitu sejarah adalah keseluruhan perubahan, kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang memang benar-benar terjadi di sekitar kita. Dan yang ketiga yaitu manfaat belajar sejarah. Yang pertama ada edukatif. Selain sebagai sumber pengetahuan, sejarah dapat mengajarkan generasi muda hal-hal yang baik dan buruk. Yang kedua ada inspiratif. Belajar sejarah dapat meningkatkan semangat generasi muda untuk terus maju. Yang ketiga ada rekreatif, yaitu mempelajari sejarah juga dapat memberikan kesenangan seperti sedang berrekreasi secara mandiri. Dan yang terakhir yaitu ada instruktif. Guna instruktif, sejarah muncul dalam proses penyampaian suatu ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada 3 unsur penting sejarah dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan RI. Yang pertama yaitu ada manusia, contohnya Soekarno-Hatta. Dan yang kedua ada ruang, contohnya Jalan Penggasaan Timur nomor 56 Jakarta. Yang ketiga ada waktu, contohnya 17 Agustus 1945. Dan selanjutnya juga ada 4 konsep waktu dalam sejarah. Yang pertama perkembangan, yaitu suatu keadaan masyarakat yang berkembang dari dan disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya. Yang kedua kesinambungan, yaitu suatu kondisi terkadang tidak melahirkan kondisi baru, tetapi tetap diwariskan karena dianggap baik oleh masyarakat. Yang ketiga ada pengulangan, yaitu pemerintah tersebut dapat berganti karena salah satu faktornya adalah gerakan mahasiswa. Yang terakhir ada perubahan, yaitu biasanya perubahan terjadi karena pengaruh dari luar, misalnya perang dan bencana alam. Selanjutnya ada kronologi peristiwa proklamasi kemerdekaan. 6 Agustus 1945 yaitu kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Selanjutnya 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Lalu 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan RI. Dan 9 Agustus 1945 kota Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Dan yang terakhir 16 Agustus 1945 peristiwa Rengas Dengklok. Dan selanjutnya ada diakronik dan sinkronik. Diakronik adalah memanjang dalam waktu, terbatas dalam ruang. Sinkronik adalah meluas dalam ruang, terbatas pada waktu. Dan yang terakhir yaitu adalah teori Yunan, menyebutnya bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan di Tiongkok Selatan. Mereka bermigrasi secara bertahap ke Asia Tenggara. Teori ini didasarkan pada kesamaan bangsa, budaya, serta artefak peralatan batu yang mirip antara masyarakat Yunan dan bangsa Austronesia di Nusantara.